Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan Jalan Teratai Putih yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa kembali hadir di majlis yang mulia ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Jadi yang terbaik manusia adalah mereka yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita masuk pada hadis ini menjadi orang yang terbaik yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masuk pada surat Al-An'am ayat 160. Silakan dibuka, udah ketemu Pak ya? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun.
Bisayyiati, sayyiati, tidak sayyiati, sayyi. Saya ulangi. Wa man jaa bisayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena pembahasannya panjang yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Man jaa, barang siapa yang datang, maksudnya melaksanakan, bil hasanati, dengan satu kebaikan, kebaikannya satu dia lakukan, falahu 'asyru amsalha, maka baginya orang yang melakukan kebaikan tadi mendapatkan asyru amsalha, 10 pahala yang semisalnya. Satu kebaikan dapat pahala berapa? 10. Wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza, dibacanya apa? Fala yujza illa mithlaha. Wa man jaa bis-sayyi'ati, dan barang siapa yang datang dengan keburukan, maksudnya barang siapa yang melaksanakan kejahatan, keburukan, as-sayyi'ah, fala yujza, maka tidaklah dia dibalas, illa mithlaha, kecuali seperti satu keburukan tadi. Artinya apa? Dibalas cuma satu dosa. Jadi kalau dia melakukan satu dosa, satu kejahatan, maka dia akan dibalas apa? Satu. Tapi kalau kebaikan satu kali, satu kebaikan, maka dia dibalas 10. Wahum la yuzlamun, dan mereka sedikit pun tidak dizalimi. Maksudnya tidaklah apa yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dikurangi. Baik pahalanya maupun dosanya itu enggak dikurangin. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala apa? Akan berikan sesuai dengan apa yang dilakukan. Jamaah sekalian rahimakumullah, ayat kemarin menjelaskan tentang orang-orang yang memecah belah. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a, dan adalah mereka menjadi golongan-golongan. Karena terpecah belah menjadi apa? Golongan-golongan, lasta minhum bi syai'. Engkau tidaklah bertanggung jawab terhadap mereka sedikit pun. Engkau di sini adalah Rasulullah SAW, tidak bertanggung jawab terhadap mereka sedikit pun. Innama amruhum ilallah, karena sesungguhnya perkara mereka dikembalikan kepada Allah. Summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, kemudian Allah akan tampakkan mereka, akan perlihatkan mereka dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Apa hubungannya dengan ayat yang kita baca? Di sini ditutup dengan summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan mereka, akan perlihatkan mereka dengan apa yang pernah mereka kerjakan. Dan yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat berupa pahala dan dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Ini hubungan ayat. Jadi yang ditampakkan nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah apa? Apa yang mereka lakukan di dunia. Kalau dia melakukan kebaikan, satu kebaikan, maka akan ditampakkan 10 pahala. Kalau mereka melakukan keburukan, kejahatan, dosa, maka akan dibalas 1 dosa yang sepertinya. Dan sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimiannya, tidak dikurangi sedikit pun. Ini yang disebut dengan
um, hubungan ayat dengan ayat. Ya. Munasabatul ayat bil ayat. Jadi munasabatul ayatain, hubungan ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya. Jadi kalau kata para ulama tafsir bahwa di dalam Al-Quran ya, susunannya itu bukan ngacak. Jadi Al-Quran susunnya bukan hanya sekedar disusun begitu saja, ngacak gitu, atau asal-asalan, tidak. Susunannya itu memiliki makna yang keterkaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, ayat yang sebelumnya dengan ayat yang setelahnya. Bahkan memiliki keterkaitan antara surat sebelumnya dengan surat setelahnya. Sehingga susunan Al-Quran itu disebutkan oleh para ulama adalah tauqifi. Artinya tauqifi adalah langsung Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyusun ayatan-ayatan, ayat per ayat, suratan-suratan, surat per surat. Sehingga di antara mereka saling berkaitan. Nah, salah satunya adalah di mana Allah SWT menyebutkan barang siapa manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka baginya mendapatkan 10 pahala yang semisalnya. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan atau dosa, maka akan dibalas satu dosa sepertinya. Wahum la yutlamu, dan sedikit pun Allah tidak menzalimi dari balasan tersebut. Wa hadhil ayah, kata Ibnu Katsir, wa hadhil ayatul karimah mufassilatun lima ajmala fil ayatil ukhra. Ayat yang mulia ini itu memperincikan, menjelaskan ayat-ayat yang lainnya. Di mana dalam ayat yang lainnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Naml ayat 86, "Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha." Barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan, maka baginya lebih baik mendapatkan kebaikan itu. Artinya apa? Kebaikannya itu diberikan pahala lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Nah, salah satu yang lebih baik itu artinya apa? Dengan mendapatkan 10. Kebaikannya sih satu, tapi dibalas dengan yang lebih baik, yaitu pahala 10. Dan ini merupakan bagian dari penjelasan ayat yang di dalam surat An-Naml ayat 89. Sehingga dalam hadis juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW, hadis-hadis yang sesuai dengan ayat ini, di mana disebutkan dalam riwayat Musnad Ahmad bin Hanbal, riwayat dari Ibnu Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yurwa an rabbih, sebagaimana yang diriwayatkan dari Rabb-nya, dari Tuhan Azza wa Jalla. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbakum azza wa jalla rahimun." Sesungguhnya Rabb kalian, Tuhan kalian, Azza wa Jalla, Rahim, sangat penyayang kepada hambanya. Jadi Allah SWT sesungguhnya sangat sayang sama kita sebagai hambanya. Cuman kita kadang-kadang lupa kalau Allah SWT sebetulnya sangat sayang kepada kita. Kenapa sangat sayang? Karena disebutkan dalam hadis tersebut, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Man hamma bihasanatin, barang siapa yang ingin bihasanatin, melakukan satu kebaikan, atau barang siapa yang ingin melakukan kebaikan, falam ya'malha, tapi dia tidak mengerjakan kebaikan tersebut. Artinya kebaikannya apa? Tidak dilakukan, tapi baru pengen, niat. Pengen itu artinya siapa sih? Niat, bermaksud. Baru terdetik kayaknya mau melakukan kebaikan nih, gitu. Tapi ternyata nggak kesampaian. Falam ya'malha, dia tidak melakukannya, kutibat lahu hasanah, maka akan dicatat baginya satu kebaikan. Jadi baru niat aja, baru mau aja, itu dia sudah dicatat satu kebaikan.
Fa in amilaha kutibat lahu asyran ila sab'i mi'atin. Jika dia melakukannya, niat, lalu direalisasikan niat tersebut, diamalkannya, kutibat lahu asyrun, dicatat baginya 10 pahala, ila sab'i mi'atin, sampai 700 kali lipat ganda. Jadi pahala itu ada yang dimulai dari 10 sampai 700 kali lipat ganda. Bahkan ila ad'afin katsirah, sampai banyak lagi lipatan-lipatan ganda tersebut. Tidak hanya sampai 700. Jadi ada yang lebih lagi dari apa? 700. Namun kebalikannya, waman hamma bihsayi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Dan barang siapa yang ingin berniat untuk melakukan kejahatan, dosa, falam ya'malha, tapi dia tidak lakukan. Niat tapi dia enggak kerjain. Kutibat lahu hasanah. Dicatat baginya 1 pahala, 1 kebaikan. Kenapa? Oh, dia niat enggak dikerjain gitu ya. Bahkan dapat pahala gitu ya. Kenapa? Karena kita terhindar dari dosa tersebut. Sehingga dapat pahala. Kebalikannya, fa in amilaha kutibat lahu wahidah. Dan jika dia melakukannya, niat dan dilakukannya, dicatat baginya wahidah, 1 dosa. Beda dengan apa? Kebaikan. Kalau dosa 1 dosa. Au yamhuhallahu azza wa jalla. Atau Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla menghapuskan. Wala yahliku 'ala Allah illa halik. Dan tidaklah orang itu binasa karena Allah kecuali Allah membinasakannya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dari hadis Al-Ja'ad bin Abi Utsman. Jamaah sekalian, ini 1 hadis. Begitu juga hadis yang lain dari riwayat Musnad Ahmad bin Hanbal yang diceritakan oleh Muawiyah dari Abu Dzar radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man amila hasanatan falahu asyru amsalha wa azidu. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka baginya mendapatkan 10 pahala yang sepertinya, wa azidu, dan bisa ditambah, saya tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak sampai 10 aja, bisa ditambah lagi. Wa man amila sayi'atan fajazauha mithluha au aghfiru. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, dosa, maka balasannya itu satu dosa. Au aghfiru, atau saya bisa ampunin kalau dia mau bertobat. Wa man amila qurabal ardi khati'atan summa lakiyani la yusyriku bi syai'an ja'altu lahu mithlaha maghfiratan. Wa man amila, dan barang siapa yang melaksanakan qurabal ardi khati'atan, kesalahan sepenuh bumi. Dia melakukan kesalahan, dosa sepenuh bumi. Bayangkan bumi berapa kilo nih, berapa mil itu. Kan apa? Artinya saking banyaknya nih, perumpamaannya apa? Saking banyaknya orang tersebut lakukan apa? Dosa sampai sepenuh bumi. Summa lakiyani, kemudian orang tersebut berjumpa kepadaku, kata Allah SWT. Maksudnya berjumpa apa? Meninggal. La yusyriku bi syai'an, dan dia tidak pernah menyekutukan aku dengan apapun juga. Waktu hidup di dunia dia banyak melakukan dosa. Tapi setelah itu dia meninggal. Tapi dia ketika meninggal tidak pernah melakukan perbuatan syirik. Artinya waktu masih hidup di dunia, dia tidak melakukan perbuatan syirik, lalu meninggal. Ja'altu lahu mislaha maghfiratan. Aku jadikan untuk orang tersebut kebaikan, ampunan sepenuh bumi. Aku berikan kepada orang tersebut ampunan sepenuh bumi. Padahal dosanya sepenuh bumi. Tapi karena dia tidak pernah menyekutukan Allah SWT, maka amalan yang paling tinggi adalah bertauhid kepada Allah SWT. Itu amalan yang paling tinggi. Maka dia diberikan oleh Allah SWT ampunan sepenuh bumi. Yang penting waktu meninggal
dia masih bertauhid kepada Allah SWT, masih beriman, yang disebut dengan apa? Mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena disebutkan dalam hadis, innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan orang itu dilihat dari akhir penutup hidupnya. Penutup hidupnya gimana? Apakah masih membawa iman atau tidak? Kalau dia penutup hidupnya membawa iman, walaupun pada saat waktu hidup dia pernah berbuat dosa, namun ketika penutup hidupnya apa? Masih bertauhid kepada Allah SWT, masih beriman, maka di akhirat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dia bisa mendapatkan ampunan dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena imannya. Tapi kalau umpamanya akhir hayatnya dia tidak beriman karena mungkin murtad atau batal imannya karena pernah melakukan apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada saat hidupnya itu melakukan amal soleh yang banyak, tapi ditutup dengan apa? Kemurtadan, kekufuran, maka tidak ada ampunan bagi Allah SWT nanti di akhirat. Nah, pentingnya menutup umur kita dengan iman. Kemudian disebutkan lagi, wa man yaqtaraba ilayya shibran yaqtarabtu ilaihi dhira'an. Barang siapa yang mendekati ilayya, barang siapa yang ingin mendekati aku, shibron, sejengkal, iqtarabtu ilaihi dhira'an, maka aku akan dekati orang tersebut sehasta, sejengkal. Shibron itu sejengkal, dhira'an sehasta. Wa man yaqtaraba ilayya dhira'an, dan barang siapa yang mendekati aku sehasta, hasta itu dari ujung ini sampai ini namanya apa? Hasta ya, sehasta. Kalau sejengkal ini, sehasta dari ini sampai sini, namanya sehasta. Dan barang siapa yang mendekati aku sehasta, iqtarabtu ilaihi ba'an, aku akan dekat orang tersebut sedepah. Waman atani yamshi, barang siapa yang dekat kepadaku, mendekati aku untuk berjalan, ataituhu harwalah, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Artinya tergantung apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukannya pelan-pelan dalam ibadah, maka yang datang juga nanti pelan-pelan. Tapi kalau kita kencang, Allah Subhanahu wa taala lebih kencang lagi untuk memberikannya gitu. Maka sesuai dengan amalan kita. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian dalam hadis lain disebutkan lagi dari Al-Hafidz Abu Ya'la dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengatakan, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan. Barang siapa yang beringin atau berniat dengan melakukan kebaikan, falam ya'malha, tapi dia tidak mengerjakannya, kutibat lahu hasanah, akan dicatat baginya satu kebaikan. Fa in amilaha kutibat lahu asyran. Dan jika dia melakukannya, niat kebaikan, kemudian dia lakukannya, dilaksanakannya kebaikan tersebut, setelah dia niat, kutibat lahu asyran, dicatat baginya 10. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam yuktab alaihi syai'un. Ini hadisnya sama sebetulnya dengan apa yang sebelumnya. Barang siapa yang berniat untuk melakukan kejahatan, dosa, tapi dia tidak mengerjakannya, lam yuktab alaihi syai'un, tidak dicatat atasnya sedikit pun juga. Ya. Jadi dia niat, tapi dia tidak lakukan, tidak dicatat sedikit pun juga. Fa in amilaha, apabila dia melakukannya, kutibat alaihi sayyi'ah, maka dia dicatat satu dosa. Kalau ini apa? Satu dosa. Namun di sini dikomentari oleh, bukan dikomentari, dijelaskan oleh Ibnu Katsir, wa'lam anna tarikas sayyi'atil ladzi la ya'maluha ala salasati aqsam. Kata Ibnu Katsir, ketahuilah bahwa orang yang meninggalkan dosa yang dia tidak lakukannya itu 3 bagian. Artinya dia niat. Setelah dia niat, ternyata dia apa? Tidak melakukannya gitu. Itu ada 3 macam orang. Yang pertama, tarotan
yatrukuha lillahi azza wa jalla. Yang pertama, kadang ada orang yang meninggalkannya itu, meninggalkan dosa tadi karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Fahadza tuktabu lahu hasanatun ala kaffihi anha lillahi ta'ala. Maka ini dicatat baginya satu kebaikan karena dia menahannya, kejahatan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tahan, dia tidak melakukannya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dicatat satu pahala. Padahal udah niat. Niat, lalu dia tidak melakukannya dosa tersebut karena dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditahan untuk tidak melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza amalun wa niyatun. Dan ini merupakan sesuatu yang dia kerjakan dan dia niatkan. Dikerjakan dan diniatkan, maka dia dapat pahala satu. Kenapa? Pertama niat kebaikan. Tarot apa? Pertama dia niat melakukan apa? Kejahatan. Kemudian dia tinggalkan karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala. Kenapa? Karena meninggalkan dosa itu bagian dari amal gitu. Meninggalkan dosa itu apa? Bagian dari amal, tapi dia dapat pahala. Satu. Kenapa? Karena niatnya melakukan dosa gitu. Walihada jaa annahu yuktabu lahu hasanah. Dan karena inilah disebutkan dalam hadis bahwasanya dicatat baginya satu kebaikan. Dan sebagaimana dalam lafaz lain, hadis lain mengatakan fa innama tarakaha min jarra'i. Sesungguhnya orang tersebut meninggalkan dosa karenaku. Jadi dia meninggalkan dosa itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena enggak ada peluang. Karena juga bukan karena takut manusia. Nih, kalau saya lakukan ntar saya dikeroyok orang. Nah, itu bukan itu. Kalau begitu, takutnya bukan karena Allah, tapi apa? Karena manusia. Ini betul-betul semata-mata apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wataratan yatrukuha nisyanan wa duhulan anha. Yang kedua, kadang-kadang ada orang yang meninggalkan dosa karena lupa. Udah niat nih, dia lupa nggak melakukan gitu. Waduhulan, ya nggak ingat, lupa nggak ingat. Padahal udah niat apa? Melakukan dosa nih, ntar malam ini saya mau garong nih. Ketiduran, lupa. Maka fahadza la lahu wala alaihi. Maka orang tersebut tidak dapat dosa, nggak dapat pahala. Jadi apa? Orang tersebut apa? La lahu wala alaihi. Tidak dapat dosa, tidak juga dapat apa? Pahala. Kenapa? Karena dia meninggalkannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena lupa atau karena ketiduran gitu. Atau kenapa? Nggak ingat. Ntar malam saya mau garong, pas belum malam apa? Jam 9, jam 10 udah ketiduran. Sampai apa? Pagi, nggak jadi deh. Nggak dapat pahala dia. Kenapa? Karena dia meninggalkannya kenapa? Lupa atau ketiduran. Padahal udah niat lakukan apa? Dosa. Itu yang kedua. Di annahu la yanwi khairan wala fa'ala syarran. Karena sesungguhnya orang tersebut tidak berniat kebaikan. Niatnya awalnya apa? Keburukan kan? Ya. Yang kedua wala fa'ala syarran, dan juga dia tidak melakukan keburukan. Niat kebaikan enggak, niat keburukan juga enggak. Makanya dia tidak dapat pahala, enggak dapat dosa. Biasa aja gitu. Nah, yang ketiga, wataratan yatrukuha ajzan wa kaslan ba'da sayyi ba'da sa'yi fi asbabiha wat talabbus bima yaqrabu minha. Fahadha yatanazzalu manzilata fa'iliha. Yang ketiga, kadang-kadang ada orang yang meninggalkan dosa karena lemah atau malas. Setelah dia melakukannya itu apa? Ada penyebabnya sehingga apa? Dia lemah, nggak mampu. Ajizan itu apa? Lemah untuk melakukannya. Maka ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, di mana hadis tersebut mengatakan idza tawajahal muslimani
bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Kata Rasulullah SAW, apabila dua orang muslim berhadapan bisayfihima dengan menghunus dua pedang, artinya masing-masing pegang apa? Pedang, menghunus untuk saling membunuh dua muslim, fal qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Qalu, maka Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, hadzal qatil, ini yang membunuh, pantas kalau dia masuk neraka. Fama balul maqtul, apa halnya orang yang terbunuh? Kalau yang membunuh jelas masuk apa? Neraka. Bagaimana orang yang terbunuh? Kata Rasulullah apa? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena sesungguhnya dia juga sebetulnya ingin membunuh temannya. Ada niat juga membunuh temannya. Teman nggak mampu. Kan nggak, tadi apa? Jadi di sini maksudnya apa? Kadang ada orang yang meninggalkan dosa karena nggak mampu, lemah gitu ya. Padahal dia sudah berusaha, nggak mampu. Setelah apa? Dia berusaha. Maka dicontohkan oleh Ibnu Katsir, jika seorang dalam dicontohkan dengan hadis Rasulullah SAW, di mana hadis Rasul mengatakan, idza tawajahal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila dua orang muslim berhadapan bisayfihima dengan masing-masing menghunus dua pedang, artinya apa? Masing-masing pakai pedang, yang satu megang pedang, yang satu megang pedang, dua-duanya ingin apa? Bunuh-bunuhan. Maka kata Rasulullah, fal qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh, yang terbunuh finnar. Dua-duanya masuk neraka. Bukan yang bunuh aja masuk neraka, yang terbunuh pun apa? Masuk neraka. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil. Wahai Rasulullah, hadzal qatil. Yang membunuh jelas dia masuk neraka. Kenapa? Udah bunuh orang. Jelas dia apa? Masuk neraka. Fama balul maqtul. Bagaimana hanya orang yang terbunuh? Kan dia terbunuh, kok masuk neraka juga? Padahal dia apa? Terbunuh. Qala, maka kata Rasulullah SAW, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sesungguhnya orang tadi yang terbunuh ada keinginan yang keras untuk membunuh temannya tadi sebetulnya, tapi keduluan terbunuh. Artinya apa? Dia juga punya niat, kan punya niat kan? Nah di sini maksudnya ada orang meninggalkan apa? Dosa, tapi dia lemah, tetap dia dapat apa? Dosa. Kenapa? Ada niat dan dilakukan. Gitu. Sebagaimana apa? Hadis ini bisa dipahami itu ya? Artinya kalau seorang mukmin, dua orang mukmin itu nggak boleh sembarangan saling bunuh membunuh. Karena berantem gara-gara tangga. Cuman gara-gara jemuran doang, rebutan, umpamanya gitu. Gara-gara rebutan jemuran atau gara-gara rebutan gerasi mobil, akhirnya apa? Main golok-golokan. Yang satu megang golok, yang satu megang golok. Ada yang satu terbunuh. Kata Rasulullah apa? Al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Jadi nggak gampang-gampang kita untuk membunuh seorang mukmin. Jangankan orang mukmin, manusia saja juga nggak boleh. Man qatalan nas faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu manusia, seakan-akan dia membunuh banyak manusia. Faka'annama qatalan nasa jami'a. Kenapa? Karena dia sudah menutup keturunan orang tersebut. Kalau masih hidup kan dia keturunannya banyak tuh sampai hari kiamat. Makanya seakan-akan dia sudah membunuh banyak manusia. Jadi kita nggak gampang-gampang untuk bisa membunuh. Jadi apa? Kalau ada bom, kan ada yang namanya bom apa? Bom bunuh diri itu nggak boleh. Islam tidak mengajarkan bom bunuh diri gitu. Dia membunuh dirinya dan orang lain kena gitu, nggak boleh itu. Berdosa gitu. Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita kedamaian di tengah-tengah manusia. Ya.
Jangankan kita bertetangga dengan orang mukmin, dengan orang kafir pun ketika dia berada hidup di tengah-tengah umat Islam, wajib dia mendapatkan hak dia sebagai tetangga. Gak boleh kita ganggu dia, gak boleh kita nyakitin dia. Bahkan ketika kita memberikan makanan umpamanya, karena kita masak nih, dan rumahnya juga dekat rumah kita, lalu kita masak juga kebawaan ke dia, wah, makannya enak, itu kita dapat pahala. Kita dapat pahala, walaupun kan itu orang kafir, iya, dia punya hak sebagai tetangga. Itulah Islam mengajarkan kita luar biasa dalam bertetangga. Kemudian dalam hadis lain juga menyebutkan, man hamma bihasanatin kataballahu lahu hasanah. Barang siapa yang ingin melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala catat satu kebaikan. Fa in amilaha kutibat lahu asyran. Barang siapa yang mengerjakannya, niat lalu dikerjakan, dicatat baginya 10. Wa man hamma bisayyi'atin lam tuktab alaihi hatta ya'malaha. Barang siapa yang ingin untuk melakukan keburukan, kejahatan atau dosa, tidak dicatat atasnya sampai dia melakukannya. Fa in amilaha kutibat alaihi sayyi'ah, dan jika dia melakukannya dicatat atasnya satu dosa. Fa in tarakaha kutibat lahu hasanah. Jika dia meninggalkannya dicatat baginya satu kebaikan. Yaqulullahu ta'ala innama tarakaha min makhafati. Sesungguhnya dia meninggalkan kejahatan tadi, dosa tadi, min makhafati, karena takut kepadaku, maka dia mendapatkan pahala. Jamaah sekalian, kemudian kita masuk lagi kepada hadis dari Ustadz Ahmad bin Hanbal. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nasu arba'atun. Manusia itu ada 4 macam. Wal a'mal sittatun, dan amalan itu ada 6. Fan-nasu muwassa'un lahu fid dunya wal akhirah. Ada orang yang diberikan keluasan baginya oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat. Di dunia diberikan keluasan, hartanya, umurnya, sehat. Di akhirat juga begitu. Diberikan apa? Surga oleh Allah SWT. Yang kedua, wa muwassa'un lahu fid dunya makturun alaihi fil akhirah. Yang kedua, diberikan keluasan di dunia. Tapi makturun alaihi fil akhirah, di akhirat sempit. Dimasukkan dosa, dimasukkan ke neraka. Padahal di dunia apa? Duitnya banyak, hartanya juga banyak, umurnya panjang, sehat. Kan luas tuh. Tapi ternyata apa? Di akhirat diberikan apa? Kesempitan oleh Allah SWT. Wa makturun alaihi fid dunya muwassa'un lahu fil akhirah. Dan diberikan kesempitan di dunia. Di dunia diberikan kesusahan oleh Allah SWT. Ekonomi susah, tapi dia beribadah. Muwassa'un lahu fil akhirah. Maka dia akan diberikan keluasan nanti di akhirat, surga. Walaupun diberikan kesempitan di dunia, hartanya pas-pasan. Yang dimaksud dengan pas-pasan ini bukan pas mau beli mobil ada duitnya, bukan gitu ya. Pas mau beli motor ada duitnya, bukan. Itu namanya bukan pas-pasan itu. Ini pas-pasan itu memang nggak punya duit, kecuali hanya untuk makan dan lain sebagainya ya. Maka, tapi dia bisa beribadah, dia bisa menyempatkan diri untuk beribadah kepada Allah SWT, berzikir. Maka nanti di akhirat akan diberikan keluasan oleh Allah SWT. Wa syaqiyun fid dunya wal akhirah. Dan ada orang yang syaqiyun, rugi di dunia dan rugi juga di akhirat. Di dunia udah susah hidupnya, udah sungsang sumbal, apa sungsang sumbal itu? Udah susah deh hidupnya, di akhirat juga susah. Nah, ini orang paling rugi deh. Maka jangan sampai apa? Udah di dunia susah, di akhirat kita susah. Maka di akhirat kita, siapa mereka yang susah di akhirat? Tidak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wal a'malu mujibatani, amal itu ada 2 yang diwajibkan. Wa mislun bimislin, ada amal yang amal itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal. Ada yang wa mislun bimislin, ada amal yang dilakukan sesuai dengan amalannya. Satu dibalas satu. Satu dibalas apa? Satu. Seperti tadi ketika dia niat. Ada lagi wa asyratu adhafin, ada lagi yang sampai 10 kali lipat ganda.
10 kali lipat ganda. Ada lagi wasab umi'ati dhi'fin. Ada lagi sampai 700 kali lipat ganda. 700 kali lipat ganda. Jadi begitu apa? Rahmat Allah SWT kepada hambanya sampai 700 kali lipat ganda. Fal mujibatani man mata musliman mu'minan la yusyriku billahi syai'an wajabat lahul jannah. Jadi ada amalan yang wajib dibalas oleh Allah SWT. Salah satunya adalah man mata musliman, barang siapa mati dalam keadaan muslim, mu'minan, mati dalam keadaan mukmin, la yusyriku billahi syai'an, dia tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun saat hidup di dunia, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya untuk mendapatkan surga. Allah balas pasti. Wajabat itu apa? Pasti dia akan dibalas dengan surga ketika dia mati dalam keadaan muslim mukmin dan tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan main-main untuk melakukan perbuatan apa? Persekutuan pada Allah SWT, percaya kepada dukun, itu jangan main-main. Percaya kepada ramalan-ramalan, percaya kepada angka-angka yang dianggap sial atau hari-hari sial, percaya kepada angka-angka yang disebut dengan QQ. Ini hoki nih, angka nih. Percaya kepada burung yang suaranya begini nih akan mendapatkan kekayaan. Itu nggak boleh. Itu namanya apa? Klinik, dan itu menjadi syirik. Karena yang menentukan itu bukan suara burung, bukan angka yang membuat sensia, tapi kembali semuanya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waman mata kafiran wajabat lahun nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan kafir, tidak beriman, wajabat lahun nar, wajib baginya untuk api neraka. Artinya wajib baginya untuk masuk ke dalam api neraka, dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang ingin melakukan kebaikan tapi dia tidak melakukannya, fa'alimallahu annahu qad ash'araha qalbahu wa harasa 'alaiha kutibat lahu hasanah. Jadi dia ingin melakukan kebaikan tapi tidak bisa melakukannya. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam perasaan orang tersebut di hatinya dan keinginannya, maka dicatat baginya satu kebaikan. Jadi makanya di sini kita kan bukan hanya sekedar niat. Oh kalau gitu kita udah cukup niat juga, ntar apa? Setiap niat kita dapat apa? Dapat pahala satu. Enggak gitu. Kenapa? Fa'alimallahu annahu qad ash'araha qalbahu wa harasa 'alaiha. Allah mengetahui apa yang dirasakan oleh hatinya dan diinginkan hatinya. Jadi bukan berarti apa orang harus niat. Allah tahu apa yang kita niatkan gitu. Betul gak niat kita untuk melakukannya, atau hanya sekedar niat biar dapat pahala gitu. Kemudian waman hamma bi sayyi'atin lam tuktab 'alaih. Barang siapa yang ingin melakukan keburukan, niat lam tuktab alih, dia tidak dicatat dosa. Tapi waman amilaha kutibat wahidah. Barang siapa yang mengerjakannya, dicatat satu dosa. Walam tudha'af alih, tidak dilipat gandakan dosa tersebut. Satu. Kenapa? Karena niatnya apa? Satu. Beda dengan kebaikan. Waman amila hasanatan kanat alaihi bi asyri amsalihah. Barang siapa yang melakukan kebaikan, kanat alaihi bi asyrati amsalihah, adalah baginya 10 pahala sebagaimana kebaikan tersebut. 10. Ketika dia melakukan apa? Kebaikan 10. Padahal satu kebaikan. Wa man anfaqa nafaqatan fi sabilillah kanat lahu bi 700 dhi'fin. Barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah baginya pahala 700 kali lipat ganda. Nah, ini apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim.
perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbatin, seperti perumpamaan satu biji yang ditanam, ambatat sab'a sanabila. Satu biji ini ditanam tumbuh menjadi sab'a sanabil, 7 tangkai. Biasanya kalau kita nanam satu biji, numbuhnya apa? 1 tangkai kan? Tapi ini 7 tangkai. Ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dan dari masing-masing tangkai yang 7 itu 100. Sehingga menjadi apa? 700 kali lipat ganda. Itu orang yang menafkahkan hartanya. Kemudian seperti orang yang sholat di Masjidil Haram berjamaah, itu dapat pahala berapa tuh? 100.000. Orang yang sholat di Madinah berapa? 1000. Di Masjidil Aqsa 100 disebutkan. Makanya kadang-kadang orang dari dari Mekah nih, apakah dia pulang haji atau umroh, sampai di rumah udah nggak lagi sholat di masjid. Kenapa? Ustaz, udah kebanyakan di sana pahalanya. Kenapa? Arba'in saya kerjain. Padahal itu salah. Justru kita semakin semangat gitu. Itu yang disebut dengan haji, yang disebut apa? Hajinya menjadi haji yang mabrur. Jadi haji yang mabrur itu apa? Mengiringi kebaikan. Setelah kita melakukan kebaikan, diiringi dengan kebaikan. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis, yahdurul jum'ah salah satu nafar. Orang yang hadir di Jumat ada tiga macam. Yang pertama, rajulun hadaraha bilagwin. Ada seseorang yang hadir di di dalam Jumat, tapi dia lalai. Wa rajulun hadaraha bidu'ain. Dan ada orang yang hadir di Jumat dengan senantiasa berdoa. Fahuwa rajulun da'allah. Dan itulah orang yang senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Jika Allah kehendaki maka Allah akan berikan. Jika Allah tidak kehendaki maka tidak Allah kabulkan. Nah, yang ketiga, warajulun hadaraha bi insatin wa sukutin. Ada yang ketiga, seseorang yang hadir di Jumat dengan tenang, dia menyimak khatib walam yatakhatta raqabata muslim. Jadi apa? Dia menyimak, dia betul menyimak khatib. Makanya kalau khatib lagi khutbah, itu jangan ada yang ngobrol. Kadang-kadang ada bapak-bapak khatib lagi khutbah ngomelin anak-anak. Dia nih. Padahal khatib lagi itu pakot lago. Jangankan ngomelin anak lagi khutbah, kita mainin kerikil aja udah nggak boleh. Apalagi ngomelin anak. Lalu gimana Ustaz berisik? Ntar. Habis sholat Jumat kasih tahu itu ya. Jangan pada saat menjelang. Dan itu akan mendapatkan pahala, disebutkan fahiya kafaratun lahu ilal jum'ah allati qablaha. Dia akan dihapuskan dosanya dari Jumat sebelumnya. Ditambah lagi 3 hari. Berarti berapa? 10 hari kan? Dihapuskan sebelumnya 7 hari ditambah 3 hari sudah. Wadzalika, dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan kebaikan maka baginya 10 pahala. Kenapa? 7 tambah 3 berapa? 10. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita bisa amalkan ini dan kita pahami ini menjadi wawasan kita agar kita bisa mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup, subhanahu hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.